C, beban terdistribusi. Itu adalah beban terdistribusinya. Berikutnya adalah tentang gaya internal. Apa itu gaya internal? Gaya internal adalah gaya yang bekerja pada internal material, meliputi gaya tarik maupun gaya tekan, dan juga nanti ada gaya momen atau momen gaya. Jadi misalkan ini sebuah batang AB, teman bisa melihat ya. Silakan dibuka kameranya semua. Presentasinya bisa dilihat ya. Jadi misalkan batang AB, saya potong di C ini, maka akan kita dapatkan bahwa B ini ada garis A, ada tarik min F, yaitu F dan min F. Maka kalau kita potong di sini, maka seolah-olah kita gambarkan bahwa C ini ada gaya F dan min F. Maka itu ada gaya tarik-menarik yang menunjukkan kekuatan tarik dari bahan. Jadi contoh yang lain, misalkan batang A ke ABC ini. Saya potong di D, maka kita dapat menggambarkan bahwa jika batang ABC ini mendapat gaya P dan min P, maka D ini jika kita potong akan ada gaya internal. Ada F dan ada min F untuk potongan yang potongan pasangannya. Ini untuk batang AD potongannya ada F, ada V. V adalah gaya geser, sedangkan F adalah gaya tarik, dan kemudian M ini adalah gaya momen. Maka di batang potongan satunya juga sama, ada gaya min V, ada min M, dan ada min F. Jadi itulah gaya internal yang bekerja pada batang. Jadi misalkan kita bisa membayangkan, misalkan kita, ini sudah tangan saya ya, lihat tangan saya ini, ya misalkan tangan saya ini adalah gaya ikat, maka semakin saya menekan tangan ini ke berlawanan arah atau saling, tangan kanan saya ke kiri, tangan kiri saya ke kanan, maka akan disebut saya gaya yang saling menekan. Itu disebut dengan gaya tekan. Maka ikatan tangan saya ini akan jadi kuat. Kenapa? Karena saya membuat tegangan antara sambungan dua tangan saya ini, maka akan kuat. Itulah disebut dengan kekuatan gaya tekan. Sebaliknya kita juga bisa menggunakan gaya tarik. Ya misalkan ini. Jika sebuah, atau kita memiliki sebuah pasir ya, pasir kan butuhnya kecil. Kalau kita padatkan, kita padatkan, maka pasir itu akan menjadi memadat. Kenapa bisa? Karena masing-masing butir itu membentuk kayak rekat atau kayak tarik, menekan. Maka itulah yang menunjukkan kekuatan tarik dan kekuatan tekan. Intinya apa? Misalkan dua jari saya ini, ya, dua jari saya ini, saya tekankan satu sama lain, maka ini kan gayanya akan kuat. Ini akan sulit untuk dilepaskan karena saya menekankan di sini. Seperti kalau kita berpegangan begini. Jadi kan semakin saya kencangkan tangan menarik kanan dan kiri, maka semakin kuat tekanan saya. Itulah kekuatan tariknya. Nah, sama. Jadi ketika saya buat potongan, maka seolah saya menarik ke kiri, ini menarik ke kanan. Nah, itulah gambaran dari gaya internal. Jadi setiap batang yang kuat pasti gaya internalnya sangat kuat. Misalkan ini C adalah potongan dari AB ini dipotong di C, maka masuk C dan C aksen ini adalah ada gaya tarik F dan min F. Itulah yang disebut dengan gaya internal. Sama juga ketika batang itu mendapat gaya yang vertikal, maka batang akan cenderung patah. Seperti tangan saya ini. Ketika tangan saya ini tangan saya ini bersatu seperti ini ya, kemudian ada gaya beban, maka itu akan membuat gaya tangan saya menjadi bergeser, itu adalah gaya patahan. Ya, gaya patahan itu. Maka itu disebut dengan gaya geser. Ya, itu terkait gaya internal. Kemudian juga ada yang namanya berpuntiran, ya, atau momen torsi, atau momen. Itu kalau sebuah batang
ada gaya moment bendingnya. Ya, jadi reaksi pada beam atau pada batang ini bisa kita dapatkan FBD-nya atau free body diagramnya. Misalkan A ke B ini adalah macam-macam beam ya. Ada yang beam dengan dua tumpuan juga. Ini membedakan masing-masing jaraknya dan kemudian ini adalah cantilever, yang C ini adalah cantilever atau cepit. Kemudian ada yang tipe berikutnya, ada 3 tumpuan. Kemudian ada kombinasi tumpuan cepit atau tumpuan fix atau tumpuan tetap ya, nggak berubah. Dan tumpuan roll di sini ada 2 tumpuan. Kemudian juga masing-masing juga bisa tumpuan cepit berpasangan atau fixed beam, nggak bisa bergerak. Oke. Berikutnya adalah gaya geser dan momen pada beam. Jadi misalkan ada A, C, B, ya ada A, C, B. A adalah reaksi di tumpuan A dan B adalah tumpuan di B. Ini berupa roll atau tumpuan roll, ini berupa tumpuan pin yang A. Yang A tumpuan pin, yang B tumpuan roll. Ya. Jadi A ini adalah tumpuan pin dengan B tumpuan roll. Kemudian ada P1, W1, P2, dan P3 serta W2. Ini masing-masing beban yang bekerja pada batang api ini. Kemudian kita diminta menganalisis gaya internal yang bekerja pada batang ACB ini atau api ini. Maka nanti kita bisa menganalisis dengan menggunakan metode potongan. Karena ini kan ada beban P1, W1. Maka kalau kita secara logis saja melihatnya, maka antar batang A ke B ini masing-masing memiliki beban yang tidak sama. Karena bebannya kan beda-beda, P1, P2, P3. Kalau P1 besar ya berarti sangat besar di sini, terkonsentrasi di sini. Kalau P2-nya lebih kecil, P3-nya berarti kan terkonsentrasi di P1. Misalkan P1 paling besar. Maka inilah yang menjadi titik rawan karena bebannya paling besar. Maka nanti kita bisa menganalisis di manakah atau berapakah pembagian atau distribusi tegangan meliputi momen, bending, meliputi juga gaya gesernya. Jadi kita yang pertama langkahnya kalau ada kasus seperti ini dan kasus-kasus yang lainnya, jangan lupa langkah pertama adalah menggambar FBD, free body diagram. Karena saya lihat kemarin di UTS itu banyak dari pekerjaan atau UTS-nya itu tidak mau gambar, nggak digambar. Padahal dibutuhkan adalah gambar FBD. Kalau sampai gambar yang ini namanya gambar soal, bukan membuat FBD. Tapi kalau sampai bisa menganalisis dari soal ini ada tumpuan A, ada tumpuan B, sampai bisa mengira, oh berarti ada reaksi di A, ada reaksi di B. Sampai bisa, oh ada gaya yang bekerja di sini. Itulah yang dimaksudkan FBD, free body diagram 12 untuk menunjukkan distribusi gaya, menentukan beban-beban terpusat, menentukan beban yang bekerja pada sebuah mekanisme itu dengan menggunakan FBD sehingga akan mudah untuk kita analisis. Jadi itu bedanya antara soal dengan FBD. Jadi bedakan ya. Karena saya lihat banyak gambar itu soal digambar ulang. Bukan itu. Justru yang dibutuhkan adalah FBD, free body diagram, yaitu diagram gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan FBD-nya,
Maka langkah pertama carilah reaksi A dan reaksi B atau reaksi-reaksi yang bekerja pada tumpuan. Cari dulu. Kalau sudah dicari akan ketemu ORA berapa, RB berapa akibat ada beban-beban pada BIM itu meliputi yang ini yang atas semua ini. Maka setelah kita dapat semuanya reaksi di A dan reaksi di B, atau kalau ada reaksi yang lain berarti ya cari juga, maka barulah kita memulai membuat analisis gaya internal. Meliputi gaya geser, gaya puntir atau momen, dan juga nanti diagram momen dan diagram geser. Nah, nanti akan kita dapatkan gambar FBD-nya seperti ini. FBD pada potongan AC ya ini kita dapatkan, ini ada RA, ada V dan ada M. Nah, gaya-gaya yang muncul gara-gara ada analisis untuk internal di potongan C. Demikian juga untuk yang potongan pasangannya ada P2, P3 dan W2, maka kita memiliki yang apa RB dan juga tumpuan DC dan tumpuan DC meliputi gaya geser dan gaya momen. Maka yang patut diingat dari dua ilustrasi ini bahwa ketika C dipotong, maka potongannya ini akan kita dapatkan ada gaya bending V dan ada momen M. Maka yang potong itu pasti berlawanan M aksen V. Kenapa berlawanan? Ya seperti saya gambarkan tadi ketika kita membuat ilustrasi kita tangan kita ya kita satukan akan semakin kuat kalau kita beri tekan masing-masing. Maka akan semakin kuat. Kenapa dalam batang itu begitu ulet? Karena gaya tarik menarik atau haircut atau gaya tekan menekannya sangat besar antar partikelnya sehingga menjadi susah untuk dipisahkan. Alat ya, jadi itu ilustrasi mengenai gaya momen dan B pada BIM gaya geser dan momen. Ingat, V adalah gaya geser, M adalah momen gayanya. Contoh yang lain misalkan ada sebuah BIM. BIM ini memiliki, lihat enggak ya? Ini ya. Nah, BIM ini. Nah, BIM ini ada A, ada B sebagai reaksi tumpuan. Kelihatan ya? Jadi ada P beban yang bekerja di D, reaksinya di A dan di B. Kemudian antara AD jaraknya L per 2. Karena AB jaraknya L dan D ada di tengah, maka kita bisa definisikan bahwa AD adalah L per 2, ini juga L per 2 dB. Maka langkah pertama adalah menggambar FBD-nya. Mana FBD-nya? Jadi inilah gambar FBD-nya. Nah, jangan lupa menggambar FBD. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi inilah apa namanya? Untuk FBD dari batang AB dengan beban di B. Maka kita dapatkan nih FBD-nya. A dan B. Maka setelah kita dapatkan FBD-nya ini, carilah reaksi-reaksi tumpuan yang bekerja di A dan di B. Ya seperti kemarin caranya yang kita pelajari. Nah, kemudian kita akan dapatkan R nilainya berapa, RB berapa.
Setelah itu untuk menganalisis gaya internal, maka kita menggunakan potongan. Kalau di C kita buat potongan di C, kalau antara DB berarti potongannya misalkan E. Jika kita potong di C di sini, maka potongannya kita dapatkan inilah AC, sedangkan ini adalah JB. Ya, maaf, CB ya, C aksen B. Maka potongannya bisa kita pisahkan. Ya, bentar ya. Ini ya, maaf, betul saya habis. Ya. Coba sini ada tanyakan enggak? Ada tanyakan? Ada. Belum Pak, Belum, ya? belum ada. Nah, baik, saya lanjutkan begitu. Jadi kita mendapatkan ya. Jadi potongan tadi ya, saya lanjutkan. Potongan AC tadi kita dapat kenapa? Ya karena itu dua batang kita potong itu pasti memiliki gaya tarik menarik, kekuatan geser, kekuatan tarik. Maka di situ ada gaya internal berupa gaya tarik menarik antar partikelnya. Maka nanti kita bisa menganalisis masing-masing dalam bentuk analisis diagram geser dan diagram momen. Jadi V sama dengan per 2, M adalah Px per 2. Dari mana itu? Nah, nanti kita bisa menganalisis dengan melakukan analisis BIM menggunakan teori teori perumusan persamaan gaya geser dan gaya momen. Jadi masing-masing nanti, misalkan kita membuat potongan di C, maka C ini jika kita mulai dari kita ingin membuat internal yang berada pada A sampai dengan D kan potongan di C. Maka kalau kita turut terus dari C ini kita geser terus dari A sampai dengan D, maka nanti kita akan dapatkan bahwa gaya geser itu antara A ke D itu sama ya sebesar P karena gaya kan P. Maka gaya gesernya, gaya patahnya kan sebesar P ini. Maka kita gambarkan inilah gaya gesernya adalah P per 2 ini. Kemudian ketika di D, maka menjadi ini D-nya. Kenapa? Karena A ke D, V-nya kan bernilai sembunyi positif. Berarti inilah P per 2 atau V-nya sepanjang AC. Kemudian ketika mulai dari C ke B, dia gesernya ini kan sudah ke arah Z negatif ya. Maka diagram gesernya adalah min negatif dari atau minus. Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk potongan AC ini kan gaya diagram gesernya V-nya kan ini V. V itu
gaya geser, maka kita gambarkan inilah V-nya. Sebesar apa? Sebesar P ini. Yaitu ini. Apa namanya? Bebannya. Diagram gesernya. Kemudian kalau mulai C ke B, maka V-nya adalah minus. Maka kita gambarkan di sini. Nah, berikutnya kita adalah analisis untuk gaya momen. Momen gaya didapatkan dari ketika kita ada apa namanya batang A ke B ini kita potong di C, maka momennya adalah misalkan kita potong di C adalah ini. Ya. Maka momennya adalah X kalikan F. F-nya adalah RA tadi. R kan sudah didapatkan tadi. Kalikan X panjangnya batang atau panjangnya R dari tumpuan. Momen gaya kan menghasilkan F kalikan R atau F kalikan D. Maka ini F-nya atau reaksinya kalikan J. Maka kita dapatkan M adalah F kalikan X. Sehingga kita dapatkan bahwa momen gayanya adalah jika mulai dari A, maka momennya kan masih 0. Ketika kita geser terus ke arah D, maka momennya akan terus kita dapatkan membentuk sebuah persamaan linear. Karena bahasanya momen terus bergerak seiring dengan bertambahnya jarak X. Kan momen gaya kan F kalikan X atau F kalikan R. Kalau dia semakin besar, maka momennya juga semakin besar. Maka kita dapatkan inilah diagram momennya. Kemudian kalau sudah sampai pada titik D, maka ini momennya kan berubah arah, maka dia akan semakin turun. Dia akan menjadi ya. Ya mungkin itu untuk materi tentang BIM karena apa namanya sudah isya ya, saya pending ini, tapi katanya sampai ada kuliah lagi ya, ada kuliah setelah ini? Tidak ada. Ya? Belum tahu. Belum tahu ya? Ya, belum tahu enggak apa-apa. Harusnya apa? Enggak ada tapi memang. Iya Pak, belum tahu. Nggak ada seharusnya Pak. Untuk hari Jumat yang B1 itu cuman mekanika aja Pak. Iya Rek. Iya, Iya. Oh iya benar. Satu aja Pak. Udah, jadi kita aja ya. Jadi untuk materi BIM nanti silakan bisa saya pelajari, saya akan saya share ulang untuk materi-materi di kelas A. Karena saya kan banyak liburnya memang. Tanggal 25, tanggal 1 itu kan libur. Tanggal merah 2 kali ya. Dapat nanti BIM ini akan saya share atau saya upload di kelas B materi-materi ini, termasuk juga materi-materi yang lain kayak aksi-reaksi juga yang mungkin agak lebih detail karena A itu waktunya panjang, maka nanti akan saya upload juga di kelas ini. Ya, gitu aja ya. Ada ditanyakan enggak? Cukup Pak, mungkin absennya aja Pak. Gimana? Ya, yes. Absennya aja saya upload. Pak mau bertanya Pak? Iya, silakan. Gimana? Siapa yang tanya? Untuk kisi-kisi Mana? gimana Pak? Namanya siapa? Halo? Saya bertanya. Silakan buka kameranya semua. Atau bisa sampai tulis di chat sini kalau misalkan ada masalah jaringan. Bisa sampai tulis di chat sini ya. Chat, mana chatnya? Oh.
Hujat ya. Berapa? Pak Edi mau izin bertanya, Pak. Sinyal wong elek nih. Pak Edi. Ya, Sinyal gue mana? Pak, untuk UAS minggu depan anak B ada yang kelas B ada yang masuk shift sore, Pak. Jadi kuliahnya UASnya ikut shift pagi. Silakan nanti Gimana? silakan japri saya atau lewat grup di data saja. Yang B ikut A atau B ikut A ikut B atau B silakan data bisa lewat grup WA atau japri saya juga boleh. Japri Yang sudah apa? di data aja di data di sini nanti akan saya rekap. Nanti Sendiri-sendiri ketika apa? pelaksanaan sudah tindak lanjuti ya. Boleh di grup ini, di grup WA ini. Ya, di grup WA ini juga boleh. Atau japri ke saya juga boleh. Oke, baik, Pak. Ya, nanti ketika ujian siapa yang bisa menguji. Gitu aja ya. Ya, pas ujian Ya. juga pernah mengingatkan. Gitu aja. Ya, Iya, Pak. ada lagi yang bertanya? Sudah, Pak. Cukup ya? Sudah, Pak. Ya. Cukup ya. Kalau cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.